Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bisikan Tengah Malam. Pernahkah kalian mendengar tentang warung nasi rawon yang selalu ramai di Surabaya? Padahal tempatnya biasa saja. Apa jadinya jika ternyata warung itu berdiri di atas ritual pesugihan dan tumbal manusia? Inilah kisah kelam dari Bu Haje Fadilah tentang pesugihan nasi rawon yang menuntut nyawa. Setiap tahun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan siapkan nyali kalian, karena cerita ini bukan untuk yang lemah hati. Orang bilang rezeki itu udah ada yang ngatur, tapi kadang manusia terlalu serakah untuk sekadar percaya. Namaku Haji Fadilah. Umurku sekarang, kalau masih hidup, mungkin 52 tahun. Tapi untuk kisah ini, umur bukan hal penting. Yang penting adalah apa yang pernah kulakukan untuk warung nasi rawonku. Dulu, aku cuma ibu rumah tangga biasa. Suamiku, Pak Mulyono, ikut bantu buka warung kecil di pinggiran kota Surabaya. Warung itu warisan dari almarhum ibuku. Warung sederhana yang menjual satu menu andalan, rawon daging sapi. Resep turun-temurun, harum, gurih, dan khas Jawa Timuran. Awalnya cukup ramai, pelanggan datang silih berganti. Tapi waktu berjalan, zaman berubah. Warung di seberang jalan yang dulunya cuma tenda kaki 5 berubah drastis jadi warung modern, punya lahan parkir, interior kekinian, dan entah kenapa nasi rawon mereka yang hambar itu lebih laku dari warungku. Pelanggan mulai berpaling, meja-mejaku kosong, dapur sunyi, bahkan suara sendok dan piring pun jarang terdengar. Aku mulai resah, malu, panik. Warung ini satu-satunya sumber hidupku, tapi seberang jalan makin ramai. Sedang warungku seperti rumah kosong. Suamiku makin sering diam, duduk di sudut warung, menatap kosong keluar jendela. Malam-malam dia sering termenung, menggenggam tasbih, tapi bukan lagi untuk zikir. Sampai suatu malam, saat aku sedang membereskan peralatan dapur yang nyaris tak terpakai, seseorang datang. Lelaki tua berjubah coklat lusuh, rambutnya putih, panjang, mata sipit, tapi tajam menembus. Ia tak bicara banyak, hanya tersenyum dan meletakkan secarik kain hitam dan selembar uang 10 ribuan di meja. Kalau ingin warungmu ramai, Bu, jangan cuma masak dengan tangan, tapi juga dengan tumbal. Aku sempat tertawa, tapi bukan karena lucu, karena merinding. Ia kemudian pergi, seolah lenyap di antara kabut malam. Aku tak bicara pada siapapun soal itu. Tapi 3 hari kemudian, lelaki tua itu datang lagi. Kali ini dengan sebuah kantong kecil berisi sesuatu yang amis dan menyengat. Sebarkan uang ini di pinggir jalan. Biarkan yang rakus mengambilnya, maka rawonmu akan harum 7 turunan. Aku menolak. Aku manusia, bukan pemuja setan. Tapi suamiku, wajahnya tak seperti biasanya. Dia mengambil kantong itu diam-diam. Malam berikutnya, aku melihatnya menyebar beberapa lembar uang 5 dan 10 ribuan di jalan raya depan warung. Dan esok paginya, sesuatu terjadi. Warungku penuh. Meja-meja yang tadinya berdebu kini berebut pengunjung. Antrian mengular sampai keluar gang. Semua ingin makan rawon. Poison kami. Padahal aku tak mengubah resep sedikit pun. Bahkan daging yang kupakai bukan daging segar. Tapi ada yang aneh. Di hari yang sama, aku membaca kabar dari warga. Seorang pengemudi ojek online meninggal tertabrak truk. Hanya beberapa meter dari lokasi uang tercecer. Semalam, kudiamkan, kubiarkan, kumasukkan ke dalam hati yang perlahan mulai membatu. Barangkali itu kebetulan, pikirku. Tapi tahun berikutnya, saat warung mulai kembali sepi, Pak Mulyono menyebar uang lagi.
kali ini lebih banyak. Dan keesokan harinya, seorang pedagang asongan hilang terseret banjir. Gorong-gorong setelah dilaporkan mengambil uang dari pinggir jalan, warungku kembali ramai. Aku mulai paham, setiap uang yang kami sebar akan menarik satu jiwa untuk jadi tumbal. Dan sebagai gantinya, warung kami akan penuh. Nasi rawonku akan dicari. Dagingku akan terasa lebih lezat. Uap rawon akan menguar seperti dupa pemanggil setan. Dan aku mulai menerima semuanya. Setiap tahun, kami lakukan ritual itu. Selalu di waktu yang sama. Malam Jumat terakhir di bulan Suro, kami lempar uang. Siapa yang rakus, siapa yang mengambil. Dia yang ditunjuk untuk mati. Tapi bukan kami yang membunuh. Dunia yang akan melakukannya sendiri. Kecelakaan, tenggelam, tersambar listrik, atau sekadar mati mendadak dalam tidur. 17 kali, itu jumlah tumbal yang sudah kami persembahkan. Dan selama itu pula, warung kami menjadi legenda. Bahkan, ada yang menyebut rawon kami berkhasiat menyembuhkan penyakit. Entahlah, tapi tiap kali ku tatap mangkuk rawon itu, aku melihat bayangan. Kadang wajah pucat, kadang tangan patah, kadang hanya mata melotot menatapku dari dalam kuah yang menghitam. Aku tutup dengan tangan gemetar, tapi tanganku tak pernah bersih. Baunya amis, seperti darah. Aku tak tahu kapan ini akan berakhir, tapi malam ini aku mendengar sesuatu dari dapur. Bukan suara kucing, bukan suara tikus, suara langkah kaki, dan seseorang yang menyebut namaku. Bu Fadilah, waktumu sebentar lagi. Dan besok adalah malam Jumat terakhir di bulan Suro ke-17. Dulu aku takut, sekarang aku terbiasa. Dan saat sudah terbiasa, kita tak lagi merasa berdosa. Malam Jumat itu, angin dingin merayap dari sela-sela jendela warung. Di luar, suasana begitu lengang. Tak ada suara kendaraan, tak ada langkah orang. Hanya aku dan Pak Mulyono duduk di dapur, menatap kantong kecil berisi uang receh. Aku tak lagi menangis seperti tahan-tahan pertama. Tak ragu lagi, hanya satu hal yang kupikirkan. Kalau tak kami lakukan, warung akan sepi lagi. Hidup kami akan kembali jadi abu. Suamiku berdiri. Kantong itu dibawanya keluar. Satu persatu, uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Ia sebarkan di pinggir jalan, tak jauh dari pertigaan tempat lalu lintas. Pada Teatek Bikara, hanya matanya yang menyala seperti arang dibakar angin. Aku mengintip dari balik jendela. Lampu jalan temaram, tapi cukup untuk melihat seorang lelaki tua dengan ransel robek mendekat. Ia jongkok, memungut selembar uang, tersenyum lebar, dan memasukkan ke dalam saku. Dan seperti biasanya, aku tahu ia tak akan hidup sampai esok pagi. Aku tak tahu nama orang itu, tapi keesokan harinya, aku lihat wajahnya di koran pagi. Jub besar menghiasi halaman depan. Pria tunawisma tewas mengenaskan terlindas truk tangki. Warga bilang ia tergelincir. Kepalanya menghantam trotoar sebelum dilindas ban belakang. Tapi aku tahu itu bukan sekadar kecelakaan. Itu adalah hasil dari ritual yang kami lakukan. Dan benar saja, sejak pagi, warung kami seperti pasar. Antrian mengular, tukang parkir kewalahan. Orang-orang menyebut rawon kami berkah. Harap dalam tiap sendoknya ada darah orang yang tak bersalah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ritual ini jadi semacam rutinitas. Tiap kali uang ditebar, satu nyawa hilang. Tapi warung kami tetap ramai. Bahkan ada yang rela antri 2 jam hanya untuk semangkuk rawon hitam kami. 7 kali ritual, 7 mayat. Tapi tidak ada yang curiga. Aku dan suamiku belajar memilih waktu dan lokasi dengan hati-hati. Kadang di trotoar sepi, kadang di jalur kampus, kadang dekat halte. Siapapun bisa menjadi korban. Tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak.
Tahun ke-8, korban kami adalah seorang anak perempuan. Baru 9 tahun, ia memungut uang 5 ribuan di depan minimarket, lalu tertabrak mobil pickup saat menyeberang jalan. Aku menangis malam itu. Tapi keesokan harinya, saat warung kami makin penuh dan pundi-pundi uang mengalir deras, aku tahu air mataku tak lebih penting daripada keberlangsungan warung ini. Pak Mulyono sudah tak pernah tersenyum lagi. Ia menjadi pendiam, matanya hitam pekat, tubuhnya kurus, walau kami punya segalanya. Ia tidur hanya beberapa jam. Sisanya ia habiskan menatap kuali rawon sambil bergumam pelan. Kadang aku dengar ia bicara sendiri di dapur. Aku sudah bayar. Aku sudah kasih nyawa. Jangan ambil aku dulu. Lalu tertawa kecil, seperti anak-anak yang sedang main petak umpet. Aku sempat berpikir untuk berhenti, tapi pesugihan ini tak semudah itu dilepaskan. Kami pernah mencoba tak melakukan ritual pada tahun 1009, berharap semua bisa berhenti. Tapi warung langsung sepi. Pembeli satu pun tak datang selama seminggu. Ayam-ayam mati, kucing piaraan menghilang. Dan malam itu, anak bungsuku panas tinggi dan kejong-kejong tanpa sebab. Tak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali satu ritual lagi. Aku menyerah. Ku peluk anakku yang tengah menggigil. Dan esok malam, kami taburkan uang di pinggir pasar korbannya. Kali ini, seorang penjaga toko mati tersetrum saat mencoba memperbaiki lampu reklame yang konslet. Dan, ya, anakku sembuh keesokan harinya. Sehat, ceria, bahkan tak pernah tahu apa yang kulakukan untuk menyelamatkannya. Tiap tahun, satu nyawa. Demi rejeki, demi keluarga. Tapi pesugihan ini bukan cuma soal tumbal. Semakin lama, kengerian itu makin nyata. Aku sering melihat bayangan di dalam kuah rawon. Seolah-olah ada wajah-wajah yang mengintip dari dasar kuali. Kadang mereka memanggil namaku, kadang hanya menatap. Tapi aku tahu mereka tak pergi. Mereka menunggu. Setiap malam Jumat, dapur jadi tempat yang tak kudatangi sendiri. Ada suara sendok jatuh, panci terguling, bisikan dari bawah meja. Tapi semua itu jadi bagian dari warung. Aku anggap biasa. Warung ini bukan lagi milikku, tapi milik sesuatu yang sudah kubayar dengan harga sangat mahal. Pak Mulyono mulai sakit-sakitan. Di tahun 2015, kakinya lumpuh. Badannya dingin, seperti mayat. Tapi ia masih memaksa melakukan ritual. Ia bilang, kita harus lunasi. Kalau tidak, yang mati bukan orang lain, tapi kita sendiri. Dan entah kenapa, di tahun ke-16, aku mulai mimpi buruk. Setiap malam, aku bermimpi berada di jalan raya, menunduk dan memungut uang receh. Tapi setiap kali ku tengok wajahku di mimpi itu, bukan aku, tapi wajah orang-orang yang pernah jadi tumbal. Mereka tersenyum padaku sebelum darah muncrat dari mata dan mulut mereka. Lalu ku dengar suara, satu lagi, lalu selesai. Aku bangun dengan tubuh basah kuyup dan aroma amis menyelimuti kamar. Dan tahun ini adalah tahun ke-17. Ritual terakhir, aku tak tahu siapa yang akan jadi tumbalnya. Tapi malam tadi, saat ku buka buku ritual peninggalan lelaki tua itu, tiap terakip ada nama yang tertulis dengan tinta merah. Ranti, keponakanku, anak adik kandungku. Dia yang kini melanjutkan warung ini setelah tubuhku dan suamiku ditemukan tak bernyawa, membiru, dan membusuk di dalam kamar. Tapi itu cerita nanti, karena pesugihan ini belum selesai. Orang bilang keberhasilan adalah buah dari kerja keras. Tapi bagaimana jika keberhasilan itu tumbuh dari darah manusia? Sudah 17 tahun berlalu sejak aku dan suamiku pertama kali menabur uang di jalan. 17 nyawa sudah kami serahkan. 1 tahun, 1 korban, 1 lembar uang,
Satu jasad, tapi tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa hidup mereka berakhir demi semangkuk rawon yang ramai diserbu pelanggan setiap hari. Dari luar, hidupku tampak seperti mimpi. Warung kecil kami kini jadi ikon kuliner Surabaya. Media lokal menulis artikel panjang, rawon legendaris, Bu Haji Fadilah, resep turun-temurun yang melegenda. Wartawan datang mewawancara, influencer kuliner ramai berdatangan. Bahkan pernah ada produser TV yang ingin mengangkat kisah warung ini jadi film dokumenter. Aku hanya tersenyum setiap kali ditanya, "Apa rahasia sukses warung rawon ini, Bu?" Rahasia? Jika mereka tahu jawabannya, mungkin mereka akan muntah sebelum sendok pertama menyentuh bibir. Rawonku tak berubah, tapi aromanya lebih kuat, lebih dalam, seolah-olah kuah hitam itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh bumbu dapur semata. Mungkin karena setiap tahunnya ia dimasak dengan harapan orang mati. Aku pernah iseng menghitung keuntungan bersihku tiap bulan. Jumlahnya tak masuk akal. Bisa beli 2 mobil baru sekaligus. Tapi semakin besar uang yang kuterima, semakin besar rasa takut yang kupendam. Karena tiap malam aku mulai melihat mereka. Tumbal-tumbal itu, wajah mereka muncul di kaca etalase. Kadang hanya bayangan, kadang berdiri di pojokan dapur, diam, menatap, tanpa suara. Tapi aku tahu, mereka marah. Mereka belum puas. Mereka tak pernah benar-benar pergi. Pernah suatu malam, aku melihat sosok anak kecil korban ke-8 berdiri di dekat rak bumbu. Tubuhnya separuh basah, kepalanya retak, mata kanan hilang. Ia hanya berkata satu kalimat, "Kapan giliranmu, Bu?" Aku teriak. Pak Mulyono datang tergopoh, wajahnya pucat. Tapi aku tahu, dia juga melihatnya. Kami tak pernah membicarakan itu. Tapi setiap malam Jumat Legi, kami lebih banyak diam, berdoa, sambil menyiapkan kantong kecil berisi lembaran uang baru. Namun, semakin dekat ke tahun ke-17, sesuatu berubah. Ritual kami tak lagi tenang. Di tahun ke-14, misalnya, kami salah waktu menabur uang. Korban tidak langsung meninggal. Ia hanya jatuh koma selama 3 hari. Dan dalam masa koma itu, ia sering mengigau, menyebut nama kami, Fadilah, Mulyono, dapur, kuali, darah, saat. Korban itu akhirnya meninggal. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit rumah sakit. Dan malam harinya, lampu warung kami mati total. Padahal genset baru saja diganti. Sejak itu, kami makin hati-hati. Tapi kejadian aneh makin sering muncul. Kompor menyala sendiri. Daging mentah mendadak membusuk dalam 1 jam. Air D-bag Kuchi berubah kemerahan. Bahkan pernah seorang pelanggan jatuh pingsan setelah mengaku melihat wajah pucat dalam kuah rawon miliknya. Kami sempat berpikir untuk berhenti. Tapi seperti yang pernah aku katakan, ritual ini tidak mengenal kata berhenti. Sekali masuk, kau harus menuntaskan. Karena jika tidak, maka kau yang akan jadi tumbalnya. Tahun 2019, Pak Mulyono mulai sakit keras. Badannya dingin terus, seperti orang yang berendam semalaman. Dokter tak bisa mendiagnosa penyakitnya. Tapi aku tahu itu karena kesetiaan kami mulai goyah. Saat aku bilang ingin berhenti, malam itu juga suamiku mimisan hebat sampai pingsan. Dan saat siuman, ia hanya berkata, "Jangan Dila, masih satu lagi, satu tumbal terakhir." Kami kembali ke jalur lama. Tahun ke-16, kami menabur uang di dekat taman kota. Korbannya seorang pemuda pengamet, meninggal karena tertusuk pagar besi saat mencoba mengambil uang yang menempel di semak-semak. Warungku kembali ramai. Tapi yang paling aneh, bau amis itu makin kuat. Bukan dari daging, bukan dari tulang, tapi
Dari lantai warung, kadang ada jejak kaki basah. Seolah-olah ada yang berjalan dari luar menuju dapur. Tapi saat kami cek CCTV, tidak ada siapa-siapa. Dan malam-malamku tidak pernah lagi sunyi. Aku selalu terbangun oleh suara sayup-sayup, seperti orang menjerit di dalam periuk. Dan setiap kali aku mendekat ke dapur, api kompor menyala sendiri, memunculkan aroma rawon yang sangat kuat. Hingga suatu malam, suara itu tidak lagi hanya jeritan. Ada yang berbisik dari dalam kuali, tumbal terakhir, darah sendiri. Aku tak mengerti saat itu. Kupikir kami hanya perlu korban ke-17, satu lagi, lalu selesai. Tapi siapa sangka bahwa tumbal terakhir bukan orang asing, bukan pengamen, bukan pengemis, bukan mahasiswa, bukan ibu rumah tangga. Tumbal terakhir haruslah darah daging kami sendiri. Dan nama itu sudah tertulis di buku ritual. Nama keponakanku sendiri, Ranti, anak dari adik kandungku yang kini tinggal di luar kota. Tak tahu apa-apa, tak tahu warung yang kutinggalkan padanya menyimpan kutukan yang menuntut satu tumbal terakhir untuk menyudahi semuanya. Aku tak sanggup, tapi waktu tak memberiku pilihan. Dan malam itu, aku dan Pak Mulyono soma-soma bermimpi kami berdiri di tengah jalan. Di hadapan kami, Ranti menunduk dan memungut selembar uang. Saat ia tersenyum, Tira mengalir dari matanya. Kami terbangun, dan esok harinya kami mati. Kematian kadang bukan akhir, tapi pintu yang membuka lebih banyak rahasia. Namaku Ranti, umurku 26 tahun. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis biasa yang baru saja kehilangan tantenya, Bu Haji, Fadilah, dan suaminya, Pak Mulyono. Dalam waktu yang bersamaan, mereka ditemukan meninggal di kamar belakang warung rawon legendaris milik mereka. Katanya karena serangan jantung dan stroke. Tapi kalau kau lihat wajah mereka di hari kematiannya, tidak ada damai di sana. Yang ada hanya ketakutan. Mata mereka terbuka, mulut mereka seolah berteriak, tapi tak sempat bersuara. Sebagai satu-satunya keponakan yang dianggap anak sendiri, aku diwarisi warung itu. Surat wasiatnya sudah ditandatangani. Lengkap, warung rawon itu milikku sekarang. Orang-orang bilang aku beruntung, dapat warisan bisnis yang sudah terkenal, pengunjung ramai, nama harum. Tapi dari hari pertama aku menjejakkan kaki ke dalam warung itu, aku tahu ada yang tidak beres. Dari luar memang tampak biasa, catnya baru, meja kursi bersih, tapi suasananya seperti hawa yang menempel di kulit, dingin, sejuk, tapi membuat punggung merinding. Tante Fadilah sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Bahkan resep rawon tertulis lengkap di dalam buku kecil yang kutemukan di lemari dapur. Tapi ada satu lembaran lain terselip di antara halaman resep. Lembaran kusam dengan tulisan tangan, tahun ke-17, tumbal terakhir, darah sendiri. Awalnya aku kira itu catatan iseng. Tapi kenapa tulisan itu seperti ditulis dengan darah? Dan kenapa namaku ada di bawahnya? Aku membuang lembaran itu, mencoba mengabaikannya. Tapi malam-malam di warung rawon itu tak pernah membiarkanku tidur tenang. Malam pertama, aku tidur di kamar atas. Tapi jam 2 dini hari, aku mendengar suara orang menanak nasi. Dapur menyala, padahal tidak ada siapapun di rumah kecuali aku. Saat ku turuni tangga dan masuk ke dapur, lampu menyala sendiri, kompor menyala, dan kuah rawon mendidih dalam kuali besar. Padahal aku tidak memasak. Air mataku hampir menetes. Siapa yang memasak di tengah malam? Dan kenapa baunya amis? Buk, harum rawon, tapi amis seperti darah tua. Keesokan harinya, aku tanya tetangga. Mereka hanya bilang satu kalimat,
yang membuat jantungku mencelos. Sudah biasa, Mbak. Kalau malam, dapur Bu Fadilah sering hidup sendiri. Dulu kami kira pakai timer listrik. Timer listrik atau sesuatu yang lain. Aku mulai mengumpulkan keberanian, membuka tiap sudut warung dan rumah, dan akhirnya aku menemukan lemari kayu terkunci di bawah lantai dapur. Dengan kunci kecil yang tergantung di leher boneka tua milik almarhum tanteku, aku berhasil membukanya. Di dalamnya, buku catatan besar, lusuh dan berbau aneh. Aku membacanya perlahan. Buku itu mencatat 17 tahun penuh pengorbanan, satu nama antak, sejabda. Ada nama-nama yang kukenal: tukang parkir depan pasar, ibu kantin sekolah, bahkan tetangga kampung seberang. Dan semua tercatat lengkap dengan tanggal, lokasi, dan cara kematian. Buku itu adalah buku pesugihan. Aku hampir muntah membaca satu persatu. Tapi yang membuatku terduduk lemas adalah halaman terakhir, tahun ke-17. Terakhir, harus darah sendiri. Nama, Ranti. Aku terdiam. Tak bisa bicara. Aku bergetar. Tangan dingin, keringat dingin membanjiri tubuhku. Tanteku memilihku. Aku adalah tumbal penutup. Bukan karena dia membenciku, tapi karena aku keluarga. Semakin aku berusaha menjauh dari kebenaran, semakin nyata mimpi buruk itu datang. Aku mulai bermimpi, berdiri di jalan gelap, lalu melihat uang 5 ribuan tergeletak. Tangan ini ingin memungut, tapi saat ku tengok wajahku di genangan air, bukan aku yang kulihat, tapi Tante Fadilah. Ia tersenyum dan berbisik, "Ambil uangnya, Nak. Biar selesai." Aku terbangun dengan teriakan. Tapi mimpi itu terus datang. Setiap malam dengan versi yang makin menyeramkan. Hari-hari di warung juga makin ganjil. Pelanggan sering mengeluh rawon yang kuminum terlalu pahit atau bau bangkai, padahal aku memasak seperti resep biasa. Pernah ada seorang bocah kecil datang, menangis, memeluk ibunya, dan berkata, "Bu, aku lihat ada kepala di kuali rawon itu." Aku tak tahan lagi. Aku ingin pergi, tapi setiap kali mencoba menjual warung ini, pembelinya mengalami kecelakaan sebelum tanda tangan. Seolah warung ini menolak dijual. Seolah warung ini sudah menganggapku milik mereka, tumbal yang belum selesai. Dan malam ini, malam Jumat Legi. Malam ritual terakhir dalam buku itu. Di bawah jendela, aku melihat angin menggoyang ranting dan suara langkah kaki masuk ke dapur. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya satu lembar uang 5 ribuan jatuh dari ventilasi, tepat di kakiku. Uang itu basah, bau, dan kadang kita bukan pewaris rezeki, tapi pewaris kutukan. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari mimpi ini. Tapi malam ini, aku tidak lagi tidur. Aku terjaga. Duduk di kursi depan dapur warung. Lampu remang, udara panas, seperti dipeluk. Bara, uang 5 ribuan itu masih ada di genggamanku. Basah, berdarah, tapi bukan darah segar. Bau anyirnya seperti bangkai yang dipendam bertahun-tahun. Aku ingin membuangnya, tapi setiap kali ku buang, uang itu selalu kembali. Terselip di bawah bantal, di kantong bajuku, bahkan di atas meja kasir. Seolah-olah ia hidup, menuntutku untuk menerimanya. Aku membaca lagi halaman terakhir buku pesugihan itu. Tulisannya berubah. Bukan tinta, tapi seperti diukir dengan kuku. Tumbal ke-17, haruslah darah sendiri, agar roh-roh lama bisa tenang, agar rejeki tidak putus, agar tidak kembali. Aku tak peduli dengan rejeki. Aku tak peduli dengan dendam. Aku hanya ingin keluar dari warung ini. Tapi warung ini
tidak membiarkan aku pergi. Malam ini, tepat tengah malam, semua lampu padam, kompor menyala sendiri, kuali bergetar pelan, dan dari dalamnya muncul uap pekat, aroma rawon. Ya, tapi bercampur bau besi, darah, dan tulang. Lalu satu persatu mereka mangkul wajah-wajah para korban. Seorang pengemudi ojek dengan helm retak, bocah perempuan dengan seragam SD basah, ibu rumah tangga dengan leher patah, bahkan anak kecil yang matanya hilang semua berdiri di sekeliling dapur. Mereka tidak berbicara, mereka hanya menatapku. Dan di belakang mereka muncul Bu Haji, Fadilah, tanteku sendiri, mengenakan mukena putih. Wajahnya pucat, senyumnya getir. Sudah waktunya, nak. Selesaikan ritual ini, atau kamu akan menggantikan kami. Aku mundur, tersengal, tapi tubuhku berat, seolah kakiku menancap di lantai. Tante Fadilah mendekat, tangannya dingin seperti es. Ia membuka telapak tanganku, dan uang itu berpindah ke tangannya. Jangan takut, kamu cuma perlu menyebar uang ini. Satu kali, satu orang. Habis itu selesai, tapi aku tahu tidak akan selesai. Kuteriakan penolakanku, kuku garuk lantai, kupukul dinding, tapi semua sia-sia. Dan entah bagaimana, tubuhku berjalan sendiri menuju jalan raya. Angin malam mendorong punggungku, langit mendung, jalan sepi. Tanganku menyebar uang itu. 1, 2, 3 lembar. Lalu aku berlari pulang, menutup pintu, mengurung diri di kamar. Aku menangis, tapi tak bisa berkata-kata. Dan paginya, ku dengar suara sirine. Seorang laki-laki parubaya ditemukan meninggal dunia setelah terpeleset di jalan, memungut uang yang berserakan di aspal basah. Namanya Pak Harto, tukang tambal ban di ujung gang. Orang baik, tak pernah menyakiti siapapun. Tapi karena aku, nyawanya hilang. Dan malam itu, dalam mimpiku, Tante Fadilah muncul lagi. Tapi kini senyumnya berbeda. Lega, tenang. Sudah selesai, Ranti. Sekarang warung ini milikmu sepenuhnya. Tapi aku tak senang. Aku ketakutan. Karena di dapur, kuali besar itu masih mendidih. Dan di dalamnya masih ada bayangan, wajah, tangan, jeritan. Kututup warung itu, kupaku pintu, kubakar lemari resep, kubuang semua alat masak, dan kutulis papan besar di depan gerbang, ditutup selamanya. Warung ini terkutuk. Tapi setiap tahun, di bulan Suro, warga sekitar masih suka menemukan lembaran uang tercecer di pinggir jalan, dan kadang ada orang yang mengambilnya. Dan itulah akhir dari kisah tumbal rawon Surabaya. Pesugihan Ibu Haji Fadilah, sebuah warung yang dibangun bukan dengan tepung dan daging, tapi dengan nyawa, darah, dan rasa haus akan kesuksesan. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu melihat uang tercecer di pinggir jalan, masihkah kamu berani memungutnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di channel Bisikan Tengah Malam. Jika kamu suka cerita-cerita horor, urban legend seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di malam berikutnya. Karena bisa jadi kisah berikutnya lebih dekat dari yang kamu kira.